Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 721 Tamu Tak Diundang. Bai Xiao Xiao menghela nafas pelan, alangkah baiknya jika bisa selalu seperti ini. Sayangnya, Anda dan saya sama-sama memiliki nasib yang berbeda untuk dihadapi. Kehidupan seperti ini tidak akan bertahan lama. Lin Bai bertanya, bagaimana jika suatu hari nanti, saya menemukan orang tua saya? Ketika saya kembali, saya juga bersedia menyegel pedang di pegunungan dan hutan. Apakah Anda bersedia meletakkan tangan kuat Anda dan mengikuti saya kembali ke gunung dan hutan? Menjawab terus terang, Lin Bai mengangguk puas. Tapi setelah Bai Xiao Xiao selesai menjawab, senyuman manis di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih kencang, dan matanya menunjukkan kedalaman. Lin Bai mengendus rambut Bai Xiao Xiao dengan ujung hidungnya. Lin Bai tahu di dalam hatinya bahwa Bai Xiao Xiao ingin menjadi kaisar, dan dia tidak akan menyerahkan semua yang dimilikinya sekarang dengan mudah. Tapi ini tidak penting bagi Lin Bai, yang penting kemanapun Lin Bai dan Bai Xiao Xiao pergi di masa depan, perasaan dan cinta mereka tidak akan hilang karena jarak dan waktu. Saat Lin Bai dan Bai Xiao Xiao sedang mengobrol di paviliun tepi sungai, sekelompok prajurit datang keluar rumah Lin dengan tergesa-gesa. Feng Hua menatap plakat pintu rumah Lin dan mencibir, saudaraku, ayo masuk dengan hati-hati, agar tidak menakuti ular dan membiarkan bajingan ini melarikan diri. Itu buruk. Yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup kali ini. Jika kamu tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, setidaknya ambil kembali kepalanya. Apakah kamu mengerti? Feng Hua mencibir dan berkata kepada lebih dari 20 prajurit di belakangnya. Lebih dari 20 prajurit ini semuanya adalah murid berbakat yang direkrut oleh Liu Jingxing untuk Akademi Tinju, semuanya berada di level alam ramuan dewa setengah langkah, dan kekuatan mereka tidak lemah. Ketika mereka mendengar bahwa Liu Jingxing ingin menangkap seseorang, para pejuang ini secara alami menggunakan kekuatan dan uang mereka untuk menyenangkan Liu Jingxing. Jangan khawatir, saudara Feng Hua. Dengan orang jenius seperti kita bergabung, bahkan jika orang ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati. Benar, saya tidak percaya dia bisa lolos dari jebakan kita hari ini. Beraninya kamu membunuh Liu Ben dan Liu Haier. Tuan muda, orang ini berumur panjang. Para prajurit yang mengikuti Feng Hua semuanya mencibir. Feng Hua mencibir, jangan khawatir, semuanya, ketika masalah ini selesai, senior Liu Jingxing telah berjanji untuk mengatakan banyak hal baik di depan para tetua klub tinju. Ketika saatnya tiba, itu akan terjadi mudah bagimu untuk memasuki Miracle Ridge. Mendengar kata-kata Feng Hua singkatnya, para pejuang ini menjadi bersemangat dan fanatik. Mereka telah tinggal di kota Tianyong selama beberapa tahun, dan mereka bermimpi memasuki Miracle Ridge. Sangat disayangkan bahwa 3 tingkat dan 5 kesulitan dalam ujian Miracle Ridge terlalu sulit. Mereka tidak dapat lulus ujian setelah 2 atau 3 tahun. Sekarang, kesempatan untuk mengepung dan menekan Lin Bai mungkin merupakan kesempatan terbaik yang mereka miliki dalam hidup mereka untuk memasuki Miracle Ridge. Ayo pergi. Feng Hua segera melompat, melewati Gao Qiang, dan dengan hati-hati menyelinap ke rumah Lin. Paviliun air di Taichung. Bas. Tiba-tiba, wajah Lin Bai menegang, dan auranya mulai memancar. Bai Xiao Xiao berkata, ada apa? Lin Bai berkata, ada tamu di sini. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar Lin Bai mengatakan itu, Lin Bai tampak aneh dan berbisik, kami berada di kota Tianyong, dan kami tidak mengenalnya. Tempat. Jika Anda belum mengundang siapapun, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah tamu? Bai Xiao Xiao mengatakan ini dan berkata dengan ekspresi serius, apakah Anda tamu tak diundang? Lin Bai tersenyum dan berkata, akankah orang yang masuk melalui tembok, bersikap ramah? Hati-hati, Xiao Xiao. Saya akan melihat siapa orang itu. Lin Bai berkata kepada Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit dengan ekspresi serius, aku akan pergi bersamamu, dan kita akan menjaga satu sama lain. Jangan khawatir, meskipun kekuatanku tidak sekuat milikmu, itu tidak akan kalah. Aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke. Segera, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao menghilang ke dalam paviliun. Feng Hua membawa prajurit keluarga Liu dan menyelinap ke rumah Lin satu demi satu. Cari secara terpisah. Jika kamu menemukannya, berteriaklah. Feng Hua berkata dengan suara serius. Ya, segera, sekelompok orang berpencar dan masuk ke rumah Lin. Lebih dari 20 prajurit ini semuanya jenius di antara para jenius, dan kekuatan mereka sangat maju. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Lin Bai dalam konfrontasi langsung, Lin Bai tidak akan dapat membunuh mereka semua sekaligus. Mereka hanya perlu menyeret Lin Bai dan menunggu bala bantuan datang. Rumah hutan di tengah malam redup dan redup, bahkan jika Anda berjalan hati-hati di koridor, Anda akan mendengar respons yang meresap.
Seorang prajurit dengan hati-hati melintas di koridor. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita muncul di hadapan orang tersebut. Siapa? Prajurit itu berkeringat dan menatap pria dan wanita yang tiba-tiba muncul di depannya dengan ekspresi ngeri. Tiba-tiba muncul seperti hantu. Pria ini berpikir dalam-dalam dan memandang koridor ini dengan mata gemetar. Koridor ini panjangnya sekitar 100 meter, dan Anda dapat melihat ujungnya secara sekilas. Ketika orang ini melangkah ke koridor, dia lebih memperhatikan untuk memastikan tidak ada orang di sana sebelum melangkah masuk. Namun begitu dia muncul, pria dan wanita itu muncul di hadapannya seperti hantu, yang sangat membuatnya takut. Siapa pria dan wanita ini? Itu adalah Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Lin Bai bertanya dengan dingin, siapa kamu? Pria itu memandang Lin Bai dan Bai Xiao Xiao, dan merasa ngeri, bagaimana ini mungkin? Saya baru saja memastikan tidak ada kehidupan di koridor ini, jadi saya masuk, tetapi mengapa mereka tiba-tiba muncul? Apakah itu hantu? Pria itu memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, apakah kamu Lin Bai? Lin Bai mengangguk. Pria itu mencibir, Liu Ben dan Tuan Muda Liu Hai sedang menunggumu di neraka. Aku akan memberimu hadiah. Ini benar-benar membuka mata. Aku tidak menyangka kue sebesar itu akan jatuh ke dalamnya. Tanganku menderita kematian. Tinju naga gila. Pria itu tertawa galak, dan sosoknya bergegas ke arahnya seperti kilat. Dia melepaskan teknik tinju yang menakutkan, membawa kekuatan menghancurkan dunia, dan segera memukulnya. Lin Bai. Wajah Lin Bai tanpa ekspresi, dan cahaya pedang bersinar di matanya. Sikat. Cahaya pedang terang melintas di koridor. Ada letupan dan darah berceceran di mana-mana. Prajurit yang bergegas menuju Lin Bai menutup tenggorokannya dan terus mundur, dia memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana pedangmu bisa begitu cepat? Bang! Begitu dia selesai berbicara, pria itu jatuh ke tanah dan kehilangan nyawanya. Orang ini awalnya ingin membunuh Lin Bai dan Bai Xiao Xiao sendirian dan mendapat pujian. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Bai akan sekuat itu. Hanya dengan satu pandangan, dia dengan mudah ditebas oleh pedang. Melihat orang ini terbaring di tanah, tak bernyawa, Lin Bai berkata dengan ringan, sepertinya dia memang anggota keluarga Liu. Bai Xiao Xiao bertanya, apakah posisi kita sudah terungkap? Tapi kota Tianyong sangat besar, apa sebenarnya yang dimiliki keluarga Liu? Bagaimana mereka menemukan kita? Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, saya tidak tahu, tapi itu tidak penting lagi. Yang penting mereka sudah datang ke pintu. Bai Xiao Xiao berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus pergi. Apakah kamu di sini untuk menghindari keluarga Liu untuk saat ini? Lin Bai berpikir berulang kali dan berkata sambil tersenyum, karena akulah yang menyebabkan masalah. Saya akan menanganinya langsung. Selain itu, karena nama rumah Lin tertulis di plakat pintu di sini, itu adalah rumah Lin Baiku. Meskipun rumah Lin Baiku tidak sebagus istana kekaisaran, tapi tidak semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Kata-kata Lin Bai tajam, dan matanya tertuju ke dalam. Niat membunuh telah muncul. Segera, Lin Baiyu memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, yang penting adalah saya akhirnya menemukan tempat tinggal. Saya tidak ingin lagi Anda berkeliaran bersama saya dan tinggal di pengasingan. Bab 722 Niat membunuh Lin Zai. Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dengan sedikit kelembutan. Aku tidak ingin kamu berkeliaran bersamaku dan hidup di pengasingan. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, kita tidak ingin melarikan diri, jadi mari kita hadapi bersama. Rumah Lin, bukankah ini juga rumahku? Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, saya nyonya di sini. Biarkan mereka melihat hari ini, rumah Lin bukanlah rumah yang bisa mereka masuki sesuka hati. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao saling memandang dan tersenyum, dan segera mereka berdua menghilang ke dalam istana. Pada saat ini, Cheng Hua memimpin sekelompok prajurit, terus-menerus mencari jejak Lin Bai dan Bai Xiao Xiao di rumah hutan besar. Ketika Cheng Hua datang ke paviliun tepi sungai, dia melihat makanan di atas meja masih panas, jadi dia berkata dengan suara serius, mereka baru saja ada di sini, mereka pasti sudah menemukan kita. Cari mereka dengan cepat, jangan biarkan. Mereka melarikan diri, kata Cheng Hua dengan dingin, dan segera dia melintas dan dengan cepat melewati kediaman Lin. Sayap timur. Di lorong yang redup, 4 atau 5 prajurit terus mencari satu sama lain di setiap ruangan. Sialan. Sial, anak ini bersembunyi di sini. Ya, aku belum menemukannya sama sekali. Rumah Lin ini besar sekali, kurasa jika aku terus mencari di setiap ruangan seperti ini, aku harus menemukan Fajar. Kelima prajurit itu mengumpat dengan suara pelan sambil mencari. Tiba-tiba pada saat ini, sambaran petir melintas di langit.
Petir terang menyambar, menerangi lorong gelap sejenak. Kelima pendekar itu tiba-tiba terkejut, karena di hadapan mereka tiba-tiba muncul seorang wanita berbaju putih, dengan mata dingin yang tak terbatas. Siapa itu? Kelima prajurit itu berteriak satu demi satu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bukankah kamu di sini untuk mencari kami? Kenapa kamu tidak tahu siapa kami? Wanita berbaju putih itu berkata dengan dingin. Tiba-tiba, sosok wanita berbaju putih itu bergoyang, dan dia melewati kelima orang itu seperti hantu di novel China, dan kelima telapak tangannya menyambar seperti kilat. Bang 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 bang. 5 suara renyah berturut-turut terdengar, dan kelima prajurit itu langsung dilumpuhkan oleh wanita berbaju putih, membentur tembok dengan keras, jantung mereka hancur, muntah darah, mengejang beberapa kali, dan akhirnya mati. Saya punya 5. Saya ingin tahu berapa banyak yang dimiliki Lin Bai. Wanita berbaju putih itu menunjukkan wajahnya, dan itu jelas Bai Xiao Xiao. Tingkat kultivasi Bai Xiao Xiao tidak lemah, bahkan dibandingkan dengan Lin Bai, hanya sedikit lebih rendah. Bai Xiao Xiao telah lama berada di posisi tinggi dan tidak mengambil tindakan dengan mudah, sehingga hanya sedikit orang yang tahu bahwa kekuatan tempur Bai Xiao Xiao sebenarnya juga luar biasa. Setelah membunuh 5 orang ini, Bai Xiao Xiao terus bergerak maju, mencari prajurit lainnya. Pada saat ini, Bai Xiao Xiao berjalan ke paviliun tepi sungai tempat dia dan Lin Bai baru saja makan. Tiba-tiba tatapan dingin menguncinya. Bai Xiao Xiao mengangkat matanya dan melihat Cheng Hua berdiri di paviliun tepi sungai memandang Bai Xiao Xiao dengan mata dingin dan tersenyum galak. Bai Xiao Xiao juga melihat Cheng Hua saat ini. Cheng Hua berada di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Keterampilan bertinjunya sangat luar biasa. Prajurit yang bisa masuk 10 besar dalam daftar potensial semuanya adalah jenius tingkat monster dan tidak boleh diremehkan. Bai Xiao Xiao secara alami mengenali Cheng Hua, lagi pula, dia pernah bertemu dengannya sekali di siang hari. Di koridor gelap, bayangan hitam terus berkedip seperti hantu. Aneh, kenapa tidak ada seorang pun di rumah Lin? Ya, kosong, bahkan tidak ada hantu. 7 atau 8 prajurit itu berbisik satu demi satu, saling memandang dengan waspada. Tiba-tiba pada saat ini, kekuatan penindas datang dengan cepat. 7 atau 8 prajurit itu tampak ngeri, dan mereka segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian putih datang dari ujung koridor seperti sambaran petir putih di depan para prajurit ini dalam sekejap. Siapa? Dasar bodoh, siapa yang kamu tanyakan? Siapa lagi yang bisa muncul di rumah Lin selain target kita Lin Bai? Saudara-saudara, bunuh dia. 7 atau 8 orang ini semua orang berteriak ketakutan, menggunakan pukulan yang menakutkan ke arah Lin Bai, dan meledak. Satu nafas langsung membunuh pedang. Kematian. Cahaya pedang tiba-tiba muncul, dan cahaya pedang menari. Gesek, gesek, gesek. Sepotong cahaya pedang terbang, dan darah segera berceceran di mana-mana. Kecepatan Lin Bai tidak melambat dan dia melewati langsung di antara 7 atau 8 prajurit. Dan ketika itu berlalu, 7 atau 8 prajurit ini jatuh ke tanah satu demi satu, mata mereka melebar, dan mereka tidak dapat beristirahat dalam diam. Bagaimana ini mungkin? Kami bekerja sama dan kami bahkan tidak bisa memblokir pedangnya. Tidak, tidak, saya seorang jenius. Saya masih ingin pergi ke Miracle Ridge. Dan menjadi kekuatan tertinggi. 7 atau 8 prajurit ini jatuh ke dalam genangan darah. Setelah berjuang beberapa saat, mereka kehilangan nyawa. Lin Bai berjalan melewatinya tanpa henti, dan terus mencari ikan lain yang lolos dari jaring di rumah Lin. Dengan kekuatanku saat ini, mudah untuk membunuh setengah langkah ke alam ramuan ilahi. Bahkan jika aku menghadapi alam ramuan manusia tingkat pertama, aku masih bisa membunuhnya dengan semua keahlianku. Dan sekarang itu seorang master dari alam ramuan manusia tingkat kedua ada di sini, maka Anda harus menggunakan Great Desolation Art untuk membunuh. Tetapi efek samping dari Great Desolation Art benar-benar mengerikan. Jika saya tidak keluar dari masalah setelah menggunakan Great Desolation Art, dan ketika waktu Great Desolation Art berlalu, aku akan menjadi seekor domba yang akan disembelih, bahkan mungkin seorang pejuang alam Xuanwu dapat membunuhku dengan mudah. Jika aku tidak berada dalam situasi putus asa, aku tidak akan melakukannya gunakan teknik kehancuran besar. Lin Bai berpikir untuk menggunakan teknik kehancuran besar di Sekte Bulan Suci. Saat itu, perasaan tidak berdaya meninggalkan bayangan yang dalam di hati Lin Bai hingga saat ini. Sangat putus asa. Saat itu, Lin Bai merasa kekuatan di dantian tubuhnya sangat melimpah, namun dia tidak bisa memobilisasinya. Lin Bai merasa lemah, dan perasaan hampa akan ketidakberdayaan menelan Lin Bai. Pada saat itu, Lin Bai merasa bahkan seorang pejuang di alam Xuanwu atau alam bela diri bumi dapat dengan mudah membunuhnya.
Sejak saat itu, Lin Bai diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menggunakan Great Desolation Art kecuali dia perlu mempertaruhkan nyawanya. Jika seseorang berada di alam ramuan manusia tingkat ketiga, saya mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan teknik kehancuran besar. Tetapi di kota Tianyong, hanya ada sedikit master di atas alam ramuan tingkat ketiga. Alam ramuan. Bahkan jika ada, mereka mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah. Muncul. Lin Bai berpikir sambil berjalan. Desir-desir. Lin Bai sedang berjalan ke depan dan melihat 5 atau 6 prajurit, dan dia segera melarikan diri. Sebelum orang-orang ini dapat bereaksi, Lin Bai dengan tegas membunuh mereka dengan pedang, dan mereka berteriak kesakitan. Tanpa berteriak, dia jatuh ke dalam genangan darah dan mati. Gemuruh. Pada saat ini, setelah Lin Bai membunuh para prajurit yang masuk ke rumah Lin, tiba-tiba ada semburan api di kejauhan, dan kekuatan mengerikan bergema di rumah Lin. Xiao Xiao. Wajah Lin Bai berubah karena terkejut, sosoknya bergoyang, dan dia terbang langsung ke tempat gelombang kekuatan menyebar. Bab 723 7 Telapak Tangan Jahat. Paviliun dan paviliun tepi sungai telah menjadi pertarungan sengit antara Bai Xiao Xiao dan Cheng Hua. Boom! Suatu kekuatan meledak. Kekuatan teror menyapu 100 meter. Dengan kekuatan ini, Bai Xiao Xiao dipukuli hingga meludahkan darah, dan tubuhnya berantakan hingga menyentuh tanah 100 meter jauhnya, tampak pucat. Bai Xiao Xiao tampak berwibawa dan menatap Cheng Hua dengan mata buruk. Cheng Hua dengan puas mencibir, kekuatanmu tidak lemah, bahkan dalam daftar potensi kota Tianyong, seharusnya berada di level 20 teratas, tapi sayangnya, kekuatanmu masih jauh lebih buruk dariku. Di mana Lin Bai? Cheng Hua menatap Bai Xiao Xiao dan bertanya dengan dingin. Bai Xiao Xiao berkata, kamu sangat ingin menemukan Lin Bai, tetapi tahukah kamu? Ketika kamu menemukannya, kamu menemukan Yama. Cheng Hua tertawa liar, hahaha, Lao Su adalah yang ke-8 dalam daftar potensial. Di kota Tianyong saat ini, saya tidak memperhatikan siapapun kecuali mereka yang lebih tinggi dari saya. Lin Bai, hal apa yang bisa kamu lawan denganku? Feng Hua berkata sambil tersenyum muram. Bai Xiao Xiao mencibir, kamu akan tahu. Feng Hua mencibir, lihat dirimu seperti ini, jangan bermaksud memberitahuku keberadaan Lin Bai, atau, ketika aku menghapusmu, aku melihat apakah Lin Bai tidak akan jatuh cinta dengan cinta lama, secara langsung meninggalkanmu, dan melarikan diri sendiri. Sambil berbicara, Feng Hua berubah menjadi angin kencang dan tersapu. Kekuatan yang kuat, langsung ke perut Bai Xiao Xiao. Jika telapak tangan ini dilakukan, Bai Xiao Xiao akan terguncang berkeping-keping. Feng Hua mencibir, kamu sebenarnya tidak menghindar, apakah kamu menunggu kematian? Bai Xiao Xiao berkata sambil tersenyum, mengapa aku harus bersembunyi? Kamulah yang akan mati. Feng Hua, apakah kamu tidak mencari Lin Bai? Ini dia. Mendengar suara Bai Xiao Xiao, Cheng Hua terkejut dan menghela nafas dingin. Mainkan iblis dan cari kematian. Feng Hua terlihat panik, tapi kemudian menjadi tegas, menamparkan dantian Bai Xiao Xiao. Tapi sekarang, bayangan putih tiba-tiba muncul di depan Bai Xiao Xiao dan berubah menjadi seseorang. Wajah orang ini, dengan ribuan amarah, tubuhnya keluar dari pedang yang mengerikan itu, berubah menjadi jaring pedang untuk menyerang Feng Hua dengan ganas. Wajah Feng Hua terkejut, dan dia segera memanggil. Dia menghindar dan mundur. Mundur 100 meter, Feng Hua meninju dan menghancurkan jaring pedang. Jika dilihat dari dekat, bayangan putih telah membantu Bai Xiao Xiao berdiri. Lin Bai. Feng Hua melihat pria ini dan segera mengenalinya. Ini Lin Bai yang ditemuinya di kota Tianyong pagi ini. Lin Bai memandang Feng Hua tanpa ekspresi. Dia mengangkat Bai Xiao Xiao dan bertanya dengan suara lembut, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, kata Bai Xiao Xiao. Lin Bai berkata dengan ringan, selanjutnya, berikan padaku. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, hati-hati, aku khawatir kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari Murong Changtian. Lin Bai mengangguk sedikit, menatap Feng Hua, dan mencibir, kamu adalah Feng Hua, aku telah melihat potretmu di daftar potensial. Feng Hua mencibir, karena aku tahu namaku, aku tidak mau berlutut dan memohon belas kasihan. Aku berada di urutan ke-8 dalam daftar potensial. Aku ingin melihat betapa kuatnya itu. Lin Bai mencibir dan bergegas pergi dengan pedang. Pedang itu muncul dari udara tipis, dengan cahaya tajam menembus langit dan bumi, menyerang tubuh Cheng Hua. Wajah Cheng Hua terkejut, dan segera tubuhnya bergetar, berubah menjadi beberapa bayangan, berusaha menghindari pedang Lin Bai. Kisah Zhang, api. Cheng Hua memegangnya dengan satu tangan, dan nyala api merah muncul dari tangannya dan menyerangnya dengan satu tangan. Kekuatan mengerikan melahap serangan umum terhadap Lin Bai. Tinju, telapak tangan, dan tubuh tidak terpisahkan.
Orang-orang yang berlatih tinju lebih baik daripada mereka yang berlatih telapak tangan terlebih dahulu. Telapak tangan Kisha adalah seni bela diri surga tingkat 3. Ia memiliki kekuatan yang besar. Kumpulan seni bela diri ini dibagi menjadi 7 tingkat. Setiap kali Anda mengolah satu lapisan, Anda bisa memobilisasi kekuatan yang kuat. Hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Telapak tangan Kisha, telapak tangan pertama, Huoxia. Dengan bantuan pedang Qingge, serangan Cheng Hua terhadap pedang Zhong Qingge membuat Lin Baizhen mundur lebih dari 10 langkah. Sulit untuk melawanku. Ini benar-benar sedikit kemampuan. Bisakah kamu menolak tangan kedua? Bingxia. Cheng Hua tidak putus asa melihat Lin Bai tidak bisa terluka dengan satu tangan. Lalu dia menunjukkan tangan keduanya. Kekuatan yang kuat sekali lagi melampiaskan semua sisi dan mengguncang dunia. Lin Bai memandang Cheng Hua tanpa ekspresi. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba bergerak, dan sayap angin dan guntur keluar. Pada saat itu, kecepatan Lin Bai lari dari telapak tangan Cheng Hua seperti kilatan petir. Klik, kilatan petir. Cheng Hua berseru, di mana itu? Potong. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Cheng Hua. Cheng Hua melihat ke belakang. Lin Bai tidak tahu kapan dia sudah muncul di belakangnya. Dia menebas dengan pedang. Kekuatan pedang yang mengerikan sudah cukup untuk menciptakan dunia baru. Kekuatan yang begitu mengerikan. Pada saat ini, saya melihat bahwa teknik pedang Lin Bai begitu kuat bahkan Cheng wajah Hua tersentuh. Feng Sa. Cheng Hua mengatupkan giginya, dan api abu-abu di sekujur tubuhnya naik dengan liar, membentuk perisai badai di depannya. Pedang Lin Bai jatuh dan membelah Feng Dun langsung darinya, dan kekuatan yang kuat terbang keluar dari Cheng Hua Zhen. Oh! Cheng Hua, yang terbang terbalik, meludahkan darah ke mulutnya, dan sangat tertekan. Tidak mati. Datang lagi. Pedang yang lembut. Melihat Cheng Hua terluka parah, Lin Bai segera tersenyum dan melangkah maju. Tubuhnya tampak seperti anak panah yang terbang dari tali menuju Cheng Hua. Pedang akan memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan dengan lembut memunculkan kembali dunia dengan pedang. Cheng Hua tiba-tiba terkejut saat itu. Dia mendongak dan melihat pedang lembut Lin Bai mengandung jejak kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pikirannya runtuh dan matanya melebar, orang ini sangat kuat, saya khawatir hanya Liu Jingxing yang bisa membunuhnya. Roh jahat bumi. Mata Cheng Hua berputar dengan cemas, mengatupkan giginya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi ki asli. Dia dibombardir dengan tangan yang tebal seperti gunung. Pada saat dia bertabrakan dengan bilah pedang Lin Bai, Cheng Hua sekali lagi terluka parah dan terbang keluar. Cheng Hua yang terbang terbalik menyemprotkan darah ke udara, namun sebelum mendarat, ia kemudian terbang dengan kekuatannya, langsung menampilkan metode tubuhnya, dan langsung menuju ke rumah hutan. Melarikan diri. Cheng Hua lari. Lin Bai sulit untuk dilakukan dan melihat ke arah Cheng Hua yang melarikan diri. Kemana harus pergi? Lin Bai mendengus dingin, dan mengejarnya dengan sayap angin dan guntur. Segera, Cheng Hua dan Lin Bai bergegas keluar dari rumah Lin satu demi satu. Menurut aturan punggungan ajaib, pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di kota Tianyong. Setelah Cheng Hua terbang keluar dari rumah Lin, di blok sebelum rumah Lin, sekelompok legiun berbaju besi berat datang dengan kecepatan penuh. Para prajurit dari legiun ini semuanya berada dalam kondisi setengah langkah alam sendan yang sempurna. Dan pemimpin jenderal mana yang merupakan penguasa alam dan manusia. Bab 724 Niat membunuh Liu Jingxing. Wajah Cheng Hua berubah muram dan dia berkata dalam hatinya, sialan. Orang ini sebenarnya sangat kuat. Dia seharusnya menduduki peringkat ke-7 dalam daftar potensial. Aku bukan tandingannya. Tidak ada cara lain. Untuk saat ini, saya hanya bisa kembali. Laporkan ke senior Liu Jingxing dan minta dia mengirim ahli untuk membunuh Lin Bai. Ketika dia memikirkan hal ini, Cheng Hua tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung di dalam hatinya. Dia segera menggunakan kekuatan terbang mundur dan langsung menggunakan keterampilan tubuhnya untuk terbang melewati Lin Zai di atas atap. Lin Bai kemudian menyusul. Siapa yang bertempur di sini? Miracle Ridge menetapkan bahwa pertempuran pribadi tidak diperbolehkan di kota Tianyong. Tiba-tiba pada saat ini, sekelompok tentara datang dengan cepat keluar rumah Lin. Ekspresi Cheng Hua berubah dan dia berkata dengan dingin, ini adalah saat ketika orang-orang tidak beruntung. Mereka bahkan tidak bisa minum air tanpa menyumbat gigi mereka. Bukankah senior Liu Jingxing mengatakan bahwa dia telah mengurus pasukan pertahanan kota? Kenapa dia datang begitu cepat? Cheng Hua bergoyang dan berkata, langsung. Dia dengan cepat menginjak atap dan menghilang di dekat rumah Lin. Lin Bai bergegas keluar rumah Lin saat ini, awalnya dia ingin mengejar Feng Hua, tapi tiba-tiba dia dihentikan oleh penjaga kota. Saya telah melihat semua jenderal. Lin Bai melirik ke arah malam yang luas dan melihat bahwa Cheng Hua telah menghilang tanpa jejak.
Matanya segera menjadi gelap dan dia menyembunyikan niat membunuhnya. Melihat penjaga kota telah tiba di luar pintunya, Lin Bai tentu saja ingin turun dan menyapa. Jenderal pasukan penjaga kota melihat ke arah kiri Feng Hua dan berkata dengan suara dingin, melihat kecepatan seperti itu, saya khawatir hanya 10 prajurit teratas dalam daftar potensial yang dapat mencapainya. Jenderal dari pasukan penjaga kota juga tidak mengejar Feng Hua. Tetapi melihat ke arah Lin Bai dan bertanya, apa yang terjadi tadi? Mungkinkah seseorang di istanamu bertempur secara pribadi? Lin Bai tersenyum kecil, tidak, aku hanya berdebat dengan teman-temanku barusan, tidak ada yang serius. Ini telah membuat khawatir semua jenderal dan membuatku merasa sedikit menyesal. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Jenderal pasukan pertahanan kota melihat bahwa aura berdarah di tubuh Lin Bai belum hilang, dan dia tahu bahwa Lin Bai berbohong. Kompetisi seni bela diri seperti apa yang mengharuskan darah dilihat sebelum dihentikan. Namun, karena Lin Bai tidak secara langsung menyatakan bahwa ini adalah pertarungan pribadi, sulit bagi penjaga kota untuk mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, orang-orang ini juga memiliki mentalitas untuk berbuat lebih banyak daripada berbuat lebih sedikit. Jenderal pasukan penjaga kota tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika tidak terjadi apa-apa. Lebih baik tidak melihat darah di kompetisi seni bela diri di masa depan. Kota Tianyong memiliki peraturan kota Tianyong. Jika Anda melanggar peraturan, berhati-hatilah agar tidak dicabut dan diusir dari kota Tianyong. Yah, karena tidak ada yang terjadi di sini, ayo pergi. Jenderal penjaga kota tersenyum sedikit dan meninggalkan rumah Lin bersama tentaranya. Selamat tinggal untuk kalian para jenderal. Lin Bai tersenyum saat dia mengirim penjaga kota. Kemudian, Lin Bai melihat kedua ke arah kiri Feng Hua, lalu berbalik dan kembali ke rumah. Bai Xiao Xiao bertanya, Lin Bai, apakah kamu sudah menyusul? Lin Bai berkata, tidak, ketika saya keluar, penjaga kota telah tiba. Saya mengetahui dari ingatan Murong Changtian bahwa penjaga kota ada di Tianyong. Ada kekuatan besar di kota dan tidak mudah terprovokasi, jadi saya berhenti mengejar Feng Hua. Bai Xiao Xiao berkata, itu benar, tapi tidak apa-apa, selama kita bisa mengusir mereka. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Bai Xiao bertanya. Lin Bai berkata, ayo berkemas dulu, lalu saat fajar besok, ayo pergi ke Menara Langit, masuk 10 besar daftar potensial sesegera mungkin, dan dapatkan perlindungan dari Miracle Ridge. Jika tidak, di 3 bulan ke depan, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menetap. Keluarga Liu telah mengirim kelompok pembunuh pertama, jadi pasti akan ada kelompok pembunuh kedua. Hanya ketika kita masuk 10 besar pada daftar potensial bisakah kita menetap. Lin Bai kata ringan. Bai Xiao Xiao mengangguk dalam-dalam, menyetujui gagasan Lin Bai. Tapi Bai Xiao Xiao juga bertanya dengan cemas, Lin Bai, apakah kamu memiliki cukup kekuatan untuk masuk 10 besar sekarang? Lin Bai tersenyum dan berkata, seharusnya tidak sulit. Segera, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao membuang semua mayat di rumah Lin dan menyapu darahnya. Keluarga Liu. Liu Jingxing duduk di aula atas dengan mata sedikit tertutup, menunggu Cheng Hua membawa kembali orang Lin Bai atau kepala Lin Bai. Puff. Saat ini, sesosok tubuh jatuh panik dari atap rumah Liu. Siapa? Liu Jingxing tiba-tiba membuka matanya, melihat sosok berlumuran darah yang jatuh di aula, dan bertanya dengan dingin. Senior Liu Jingxing, ini aku, teriak Feng Hua dengan wajah pucat. Liu Jingxing terkejut dan bertanya, Feng Hua, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu tidak akan menangkap Lin Bai? Feng Hua berkata dengan marah, Senior Liu Jingxing, maafkan aku, Lin Bai ini sangat kuat, aku bukan dia lawannya. Ketika Liu Jingxing mendengar ini, matanya menyipit, bahkan jika Anda bukan lawannya, ada lebih dari 20 prajurit yang mengikuti Anda. Mereka semua adalah jenius terkemuka di kota Tianyong. Feng Hua berkata, mereka mungkin semua telah dibunuh oleh Lin Bai sekarang. Apakah Lin Bai ini mengandalkan 3 kepala dan 6 lengan? Dia bisa membunuh semua prajurit luar biasa yang saya pilih, Liu Jingxing. Liu Jingxing berteriak lagi dan lagi. Feng Hua berkata, Senior Liu Jingxing, Anda tidak boleh meremehkan kekuatan Lin Bai. Orang ini mungkin termasuk dalam 10 besar dalam daftar potensial. Liu Jingxing memelototi Feng Hua dan berkata dengan dingin, sampah. Feng Hua berani dia menurunkan kepalanya marah dan tidak berani berbicara. Kalau begitu Senior Liu Jingxing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Feng Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu Jingxing berkata dengan dingin, jika kamu berani membunuh murid keluarga Liu Ku, orang itu pasti akan mati. Tidak apa-apa, karena kamu tidak bisa menjatuhkannya, biarkan aku pergi ke sana sendiri. Pimpin jalan. Liu kata Jingxing, kata suara itu.
Ketika Feng Hua mendengar ini, dia berkata dengan wajah bahagia, dengan tindakan senior Liu Jingxing, bahkan jika Lin Bai adalah dewa yang turun ke bumi, dia pasti akan mati tanpa tubuh yang utuh. Senior, ayo pergi ke sini. Feng Hua langsung terlihat bahagia dan diam-diam tertawa di dalam hatinya, ham-ham. Lin Bai, coba saya lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Meskipun kekuatanmu luar biasa, lalu kenapa? Bisakah Anda mengalahkan Liu Jingxing yang berada di alam ramuan manusia tingkat 9? Feng Hua membawa Liu Jingxing dan langsung pergi ke rumah Lin. Saat ini, di dalam rumah Lin, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao baru saja membersihkan rumah. Lin Bai kecil, berikan aku nyawa tuan muda keluarga Liu. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kekuatan mengerikan menyapu langit dan jatuh. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao di kediaman Lin mendengar suara menderu ini, dan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya mengejutkan mereka berdua. Bai Xiao Xiao berseru, seorang penguasa alam ramuan manusia. Lin Bai berkata, tidak hanya itu, alam ramuan manusia tingkat pertama dan kedua tidak begitu kuat. Orang-orang yang datang kali ini mungkin adalah yang kelima tingkat alam ramuan manusia. Master yang beratnya di atas. Lin Bai berkata dengan ekspresi serius. Bai Xiao Xiao bertanya dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata, Xiao Xiao, akulah yang ingin dia temukan. Kamu ingin pergi ke menara langit dan menungguku. Tidak, bagaimana saya bisa meninggalkanmu sekarang? Lari. Bai Xiao Xiao berkata dengan serius. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di dalam rumah dalam sekejap. Huff, kalian berdua tidak bisa melarikan diri hari ini. Liu Jingxing berkata dengan dingin. Ketika Lin Bai dan Bai Xiao Xiao melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka terkejut dan penuh kesungguhan. Bab 725 Penatua yang melindungi gedung. Peiji. Tidak ada di antara kalian yang bisa hidup hari ini. Liu Jingxing tiba-tiba muncul di depan Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Kekuatan mengerikan dari alam ramuan manusia tingkat 9 menyapu seluruh tempat, mengguncang segala arah. Di bawah tekanan seperti gunung yang berat, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao menjadi pucat dan menatap Liu Jingxing dengan mata ngeri. Pada saat ini, Feng Hua memasuki rumah Lin beberapa saat kemudian, menunjuk ke arah Lin Bai, dan berkata dengan gigi terkatup, Senior Liu Jingxing, orang ini adalah Lin Bai. Dialah yang membunuh dua tuan muda Liu Ben dan Liu Hai. Feng Hua menunjuk. Lin Bai, kata Bai sambil tersenyum marah. Pada saat ini, Feng Hua sangat gembira. Liu Jingxing, seorang guru yang kuat, mengambil tindakan. Dia sangat yakin bahwa bahkan jika Lin Bai memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa dibiarkan hidup hari ini. Liu Jingxing menatap Lin Bai dengan ekspresi seram di wajahnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu Lin Bai? Bagus sekali. Nak, ambil nyawamu. Ketika Liu Jingxing mendengar Feng Hua mengidentifikasi Lin Bai, wajahnya dipenuhi dengan amarah. Sosok itu berubah menjadi bayangan dalam sekejap, membawa kekuatan yang tak tertahankan dan menabrak langsung ke Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Xiao Xiao, ayo pergi. Lin Bai tampak serius dan mendorong Bai Xiao Xiao menjauh. Dalam sekejap, pedang Qingge terhunus, dan Lin Bai menebas Liu Jingxing. Lin Bai tidak repot-repot menahan apapun dan langsung menggunakannya. Kekuatannya yang paling kuat metode ini membombardir Liu Jingxing dan terbang menjauh. Energi pedang Lin Bai yang kuat menyapu seluruh dunia dan meledak, menghalangi setengah dari kekuatan telapak tangan Liu Jingxing. Namun separuh lainnya mengenai Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Puff, puff. Lin Bai dan Bai Xiao Xiao segera terbang, muntah darah dan tampak sangat pucat. Kekuatannya cukup bagus, tapi sayang sekali budidayanya terlalu lemah. Kalian semua harus mati hari ini. Liu Jingxing mencibir, menatap Bai Xiao Xiao, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, aku akan membuatmu berdiri di sana hari ini. Saksikan kekasihmu mati di depanmu. Saat dia berbicara, Liu Jingxing berjalan lurus menuju Bai Xiao Xiao. Tidak. Lin Bai memandang Liu Jingxing dengan mata terbelah dan meraung. Bagaimana Bai Xiao Xiao bisa melawan kekuatan Liu Jingxing, yang berada di alam ramuan manusia tingkat 9? Sekarang Liu Jingxing membunuh Bai Xiao Xiao, Lin Bai sangat marah, keluarga Liu. Jika saya, Lin Bai, tidak mati hari ini, saya pasti akan bertarung sampai mati dengan keluarga Liu dan sekolah tinju Anda. Keluarga Liu, jika kamu berani membunuhnya, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Lin Bai meraung pada Liu Jingxing. Bai Xiao Xiao tampak pucat saat dia melihat seluruh telapak tangan Liu Jingxing jatuh. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menghancurkan gunung. Tentu saja, dia tidak akan mampu bertahan dari telapak tangan ini. Siapa yang tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang kejam, tapi aku tetap harus memberitahumu, kamu tidak memiliki kesempatan itu, kalian semua akan mati hari ini.
Liu Jingxing berkata sambil mencibir. Pukul dengan satu telapak tangan. Kekuatan yang kuat langsung menuju ke wajah Bai Xiao-xiao. Wajah Bai Xiao-xiao penuh dengan keputusasaan. Dia menatap Lin Bai dengan senyum sedih di wajahnya. Lin Bai, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tidak. Lin Bai berteriak, wajahnya memerah karena marah, dan urat nadinya memerah. Muncul di keningnya. Keluarga Liu. Aku bersumpah. Aku, Lin Bai, akan menghancurkan seluruh keluargamu. Lin Bai meraung marah. Pada saat ini, di mata kanan Lin Bai, jejak tunas hijau perlahan muncul di benih iblis merah. Huff, Liu Jingxing, kamu benar-benar berani membunuh seorang jenius dalam daftar potensial, bukankah kamu takut dengan keajaiban Reach akan memberimu masalah? Aku khawatir ketika Miracle Reach melacaknya, bahkan kakak laki-laki tertuamu tidak akan bisa melindungimu. Tiba-tiba, sesosok muncul di sebelah Bai Xiao-xiao, dan kemudian menjatuhkan Liu Jingxing dengan sebuah telapak tangan. Tendang, tendang, tendang. Liu Jingxing sangat terkejut dengan kekuatan telapak tangan ini sehingga dia melangkah mundur dan melihat ke atas dengan ekspresi ngeri. Dengan satu serangan telapak tangan, dia mengalahkan Master Alam Ramuan Manusia tingkat 9. Dan setelah memukul mundurnya, Liu Jingxing mundur lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Ini jelas merupakan ranah pil bumi. Siapa yang berani merusak perbuatan baikku? Liu Jingxing mendongak dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat ini, di samping Bai Xiao-xiao, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, senyum sederhana dan jujur di wajahnya, dan cahaya terang di matanya. Apakah kamu bahkan tidak mengenaliku? Pria tua berambut abu-abu dan kekanak-kanakan itu bertanya sambil tersenyum. Liu Jingxing mendongak, menyipitkan matanya dan berseru, ternyata dia adalah salah satu dari 36 tetua pelindung menara yang naik ke menara langit, Senior Peiji. Peiji. Tersenyum tipis, saya pikir kamu sudah lupa aku. Peiji, salah satu dari 36 tetua pelindung menara yang naik ke menara langit, memiliki tingkat kultivasi yang tidak dapat diprediksi, dan berada pada tingkat alam dan bumi. Para tetua yang melindungi menara harus memastikan bahwa menara pendakian tidak akan diserang oleh prajurit. Di satu sisi, para tetua yang melindungi gedung juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu melindungi 10 prajurit berbakat dalam daftar potensial. Sebelumnya, Bai Xiao-xiao mendapatkan kepala Murong Changtian dan pergi ke Menara Dengtian, dan nama Bai Xiao-xiao muncul di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Menurut aturan Miracle Reach akan mengirimkan ahli untuk melindungi Bai Xiao-xiao guna mencegah Bai Xiao-xiao meninggal sebelum waktunya di kota Tianyong. Liu Jingxing berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu apa maksud Senior Peiji ketika dia datang ke sini. Peiji tersenyum tipis dan berkata, Bai Xiao-xiao berada di urutan ke-9 dalam daftar potensial. Menurut aturan Miracle Reach, saya harus melindunginya. Dia aman dan sehat, dan masih hidup untuk berpartisipasi dalam penilaian di Miracle Reach. Liu Jingxing terkejut, memandang Bai Xiao-xiao dan berkata, dia sebenarnya yang ke-9. Peiji mencibir, apa? Saya tidak ada hubungannya, jadi aku di sini untuk menipumu. Senior Peiji bercanda. Tentu saja aku tidak bersungguh-sungguh. Liu Jingxing berkata sambil tersenyum. Dia juga tahu betul bahwa sekarang Peiji ada di sini, itu tidak akan terjadi. Mudah untuk membunuh Bai Xiao-xiao. Liu Jingxing segera mengalihkan pandangannya, menatap Lin Bai dan berkata, kalau begitu, orang ini tidak termasuk dalam 10 besar daftar potensial. Peiji melirik Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, tidak di sini. Ketika Liu Jingxing mendengar ini, dia langsung tersenyum dan merasa ingin membunuh di dalam hatinya. Daqi berkata, kalau begitu, tolong berhenti ikut campur, Senior Peiji. Saya akan memberi tahu kakak laki-laki saya di masa depan, dan saya akan mengirimi Anda hadiah yang bagus. Peiji tersenyum sedikit, dan dia tidak ingin berurusan dengan para tetua. Akademi tinju diprovokasi tanpa alasan. Lalu dia tersenyum kecil, menyetujui. Bai Xiao-xiao terkejut, menatap Peiji dan berkata, Senior, tolong selamatkan Lin Bai. Peiji menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya diam-diam, menunjukkan bahwa dia tidak akan mengambil tindakan. Ketika Liu Jingxing melihat persetujuan Peiji, dia segera mencibir dan menerkam Lin Bai lagi, kamu tidak termasuk dalam 10 besar daftar potensial, maka kamu akan mempertaruhkan nyawamu. Menderita kematian. Liu Jingxing menerkam Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat Bai Xiao-xiao baik-baik saja, dia langsung menghela nafas lega. Lin Bai tidak takut mati, tapi dia takut menyakiti kerabat dan teman-temannya. Melihat Liu Jingxing bergegas pada saat ini, Lin Bai berkata dengan dingin, anjing tua, sebaiknya kamu membunuhku hari ini, jika tidak, Akademi Tinjumu dan seluruh keluarga Liumu akan dibantai olehku. Liu Jingxing mencibir.
Jika kamu tidak memiliki kesempatan itu, kamu pasti akan mati hari ini. Sebuah serangan telapak tangan jatuh, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia hampir menghancurkan pikiran Lin Bai. Tidak. Bai Xiao menjerit memilukan. Ketika dia melihat Liu Jingxing, matanya penuh amarah dan kebencian, serta niat membunuh yang kuat. Bab 726 Siapa yang akan menyelamatkanku? Liu Jingxing bertekad untuk membunuh Lin Bai, dan takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya pada saat ini. Kekuatan spiritual yang menakutkan dari alam ramuan manusia tingkat 9 di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia memukul dengan telapak tangan yang kuat. Di bawah telapak tangan ini, Lin Bai merasa putus asa. Bahkan jika Lin Bai menggunakan teknik kehancuran besar saat ini, dia pasti bukan lawan Liu Jingxing. Tiba-tiba kali ini, bayangan hitam melintas di atap dan muncul di depan Lin Bai. Bayangan hitam jatuh di depan Lin Bai dan langsung mengenai Liu Jingxing dengan telapak tangan. Dan telapak tangan ini membuat Liu Jingxing mundur lebih dari 10 langkah. Siapa dia? Liu Jingxing mundur lebih dari 10 langkah karena malu dan tiba-tiba meraung. Liu Jingxing merasa sangat sedih. Dia adalah master alam ramuan manusia tingkat 9, tetapi sangat mudah baginya untuk membunuh dua master alam ramuan dewa setengah langkah. Tapi kenapa saat ini begitu sulit? Untuk membunuh Bai Xiao, Pei Ji muncul dan berkata bahwa dia termasuk dalam 10 besar daftar potensial. Menurut aturan Miracle Reach, Pei Ji harus melindunginya dan membiarkannya hidup untuk berpartisipasi dalam penilaian Miracle Reach. Liu Jingxing menanggungnya, lagi pula, aturan Miracle Reach adalah tidak boleh ada provokasi. Tapi Liu Jingxing ingin membunuh Lin Bai, dan dia tidak termasuk dalam 10 prajurit teratas dalam daftar potensial, jadi siapa yang bisa menyelamatkan Lin Bai? Sosok hitam ini muncul di depan Lin Bai setelah menjatuhkan Liu Jingxing dengan satu telapak tangan, dia meraih Lin Bai dan terbang langsung ke atap, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Hah! Pei Ji memandangi sosok hitam itu, pikirannya tegang, wajahnya ngeri, dan dia berseru dalam hatinya, orang ini sangat kuat, hampir 3 poin lebih kuat dariku, siapa orang ini? Pei Ji berkata dengan heran. Melihat bayangan hitam ini membawa Lin Bai pergi, dia tidak mengejarnya. Liu Jingxing tercengang. Setelah dia terlempar ke belakang lebih dari 10 langkah, dia tiba-tiba mendongak dan melihat sosok hitam itu telah menghilang bersama Lin Bai. Sialan! Sialan! Siapa yang merusak perbuatan baikku? Liu Jingxing meraung lagi dan lagi. Pei Ji tersenyum tipis dan berkata, Liu Jingxing, tampaknya kamu tidak dapat membunuh satu orang pun dengan seluruh upayamu untuk datang ke sini malam ini. Mengapa kamu tidak meminta kakak laki-lakimu untuk mengambil tindakan? Liu Jingxing memelototi Pei Ji dengan galak dan berkata, Senior Pei Ji, saya menghormati Anda sebagai senior, tetapi Anda juga harus tahu cara berbicara dengan hati-hati. Jika kakak laki-laki saya mengambil tindakan, saya khawatir meskipun Anda naik ke langit, Anda tidak akan menjadi mampu melindungi gadis kecil ini. His. Pei Ji membuat lelucon santai, tapi dia tidak menyangka sikap Liu Jingxing begitu keras. Liu Jingxing menggendong kakak tertuanya, yang membuat Pei Ji sedikit takut. Tetua dari Master Seni Bela Diri dianggap sebagai sosok berpangkat tinggi di Miracle Reach, jadi tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan tetua kecil yang melindungi gedung. Pei Ji kembali sadar dan berkata, saya tidak bermaksud meremehkan tetua Akademi Tinju, tetapi ada peraturan di Miracle Reach. Karena Bai Xiao adalah pejuang dalam daftar potensial, bahkan jika dia adalah direktur Akademi Tinju saat ini, jangan pernah berpikir untuk membunuhnya secara langsung. Oke, Senior Pei Ji, jika kamu kejam, ayo pergi. Liu Jingxing memelototi Pei Ji, matanya dingin, berbalik berkeliling dan meninggalkan rumah Lin bersama Feng Hua. Pei Ji melihat Liu Jingxing pergi, dan segera melirik ke arah Bai Xiao dan berkata, identitas dan asal-usul Liu Jingxing sangat rumit. Sebaiknya kamu tidak menyentuh telur dengan batu. Bai Xiao menatap punggung Liu Jingxing dengan tatapan mematikan di wajahnya. Mata, baca. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkanku, tapi sekarang aku khawatir hubungan antara aku dan Liu Jingxing, keluarga Li, dan Akademi Tinju sudah terbentuk. Kita lihat saja nanti, kapan. Aku cukup kuat, keluarga Liu pasti akan membalas dendam hari ini. Bayar kembali 100 kali lipat. Bai Xiao berkata dengan kejam. Hei! Pei Ji menghela nafas tak berdaya, melompat ke atap, dan menghilang tanpa jejak. Bai Xiao melihat ke rumah Lin yang kosong dan buru-buru meninggalkan rumah Lin untuk mencari jejak Lin Bai. Sosok hitam ini meraih Lin Bai dan terbang dengan cepat ke atap. Setelah melintasi beberapa blok, Lin Bai terlempar ke tanah. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan saya. Saya tidak tahu apa nama keluarga Anda. Lin Bai pasti akan membalas budi ini suatu hari nanti.
Lin Bai bangkit dari tanah, melihat sosok hitam itu, dan berkata dengan hormat. Sosok hitam ini tertutup asap hitam, membuat Lin Bai tidak bisa melihat wajahnya. Mendengar perkataan Lin Bai, bayangan hitam itu berhenti sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terbang langsung ke atap, dan menghilang dalam sekejap mata. Senior, senior, Lin Bai berteriak 2 kali, tetapi senior itu langsung pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Lin Bai bergumam dengan ekspresi bingung di wajahnya, siapa yang akan menyelamatkanku? Mengapa kamu menyelamatkanku tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun atau menjelaskan identitasmu? Kamu menyelamatkanku dan kemudian melemparkanku ke sini. Lin Bai melihat sekeliling tempat ini beberapa blok jauhnya dari rumah Lin, dan tidak terlalu jauh. Pada saat ini, seniornya pergi, Lin Bai memikirkannya dan dengan hati-hati mendekati rumah Lin. Ketika Lin Bai sedang dalam perjalanan kembali ke rumah Lin, dia menemukan Bai Xiao Xiao yang keluar untuk mencari Lin Bai. Lin Bai tidak terburu-buru untuk keluar dan menemui Bai Xiao Xiao, sebaliknya, dia bersembunyi di gang gelap dan mengawasi dengan waspada untuk melihat apakah ada prajurit dari keluarga Liu di sekitar Bai Xiao Xiao. Setelah memastikan daerah sekitarnya aman, ketika Bai Xiao Xiao berjalan melalui koridor redup tempat Lin Bai berada, Lin Bai menarik Bai Xiao Xiao masuk. Siapa? Bai Xiao Xiao dengan cepat mengedarkan kinya. Ini aku, suara berat Lin Bai terdengar. Bai Xiao Xiao bertanya dengan heran, Lin Bai, kamu baik-baik saja? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Bai Xiao Xiao berkata, siapa orang yang baru saja menyelamatkanmu? Lin Bai masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi setelah dia membawa saya keluar, dia melemparkan saya ke pinggir jalan, dan kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Itu sangat aneh. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan hal seperti ini siapa lagi di kota Tianyong yang dapat membantu Lin Bai dan Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao berkata, jangan khawatir untuk saat ini. Lin Zai tidak bisa kembali sekarang. Jika tidak, begitu kita kembali, kita mungkin ditemukan oleh mata-mata keluarga Li. Jika Liu Jingxing datang saat itu akan terjadi. Sulit bagi kita untuk melarikan diri. Lin Bai berkata, tidak apa-apa, Lin Zai tidak bisa kembali untuk saat ini, jadi kita harus pergi ke tempat lain. Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana harus pergi. Lin Bai tersenyum dan berkata, Murenland. Bai Xiao Xiao mendengar kata-kata tegas Lin Bai, dia langsung terkejut dan bertanya, apakah kamu akan masuk 10 besar dalam daftar potensial? Lin Bai tersenyum dan berkata, ya, jika tidak, dalam 3 bulan terakhir, kita akan berada di kota Tianyong. Apakah Anda bersembunyi di Tibet di Timur Tengah? Saya berkata, saya tidak ingin Anda mengikuti saya kemana-mana dan tinggal di pengasingan. Lagi pula, bukankah begitu? Percaya padaku. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Bai Xiao Xiao tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Saat ini, di sebuah restoran mewah di kota Tianyong. Di ruangan yang tenang dan elegan, seorang gadis sedang mengangkat cangkir tehnya sedikit, menyeruput teh harum dengan bibir merahnya. Sikat. Pada saat ini, sosok gelap memasuki ruangan dan berkata dengan hormat, Nona, sudah selesai. Dia tidak memperhatikanmu. Bisik gadis itu. Bayangan hitam berkata, menurut instruksi wanita muda itu, saya tidak meninggalkan kata-kata atau jejak apapun. Tuan muda berkata dengan sedikit lesu, oke. Pada saat ini, kabut hitam pada bayangan hitam menghilang, mengungkapkan penampilan seorang lelaki tua. Orang tua ini rupanya adalah orang yang meninggalkan sekte Lingjian bersama Ye Suxin, Ling Lao Ling Wu. Dan gadis di depan Ling Wu adalah Ye Suxin. Bab 727 Qi Yao dan Yao Feng. Saat fajar, Lin Bai dan Bai Xiao Xiao diam-diam datang ke alun-alun jalur kayu. Tadi malam terlalu berbahaya jika Tuan Misterius tidak datang untuk menyelamatkan, Lin Bai mungkin akan mati di tangan Liu Jingxing. Mengenai tindakan pembunuhan Liu Jingxing, Lin Bai sangat marah dan diam-diam bersumpah untuk membuat keluarga Liu terlihat baik. Tapi sekarang Lin Bai dan Bai Xiao Xiao mengerti bahwa mereka terlalu lemah untuk mengguncang raksasa keluarga Liu. Mereka hanya bisa memuja Miracle Ridge terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Untuk rencana saat ini, selama Lin Bai masuk 10 besar dalam daftar potensial, dia untuk sementara dapat menghindari kejaran keluarga Liu. Setidaknya dengan perlindungan Miracle Ridge, Liu Jingxing tidak akan pernah berani membunuh Lin Bai dengan tidak bermoral seperti yang dia lakukan tadi malam. Datanglah ke alun-alun Murenland. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka setelah fajar, para prajurit di 9 gang kayu mulai menantang. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai, melihat kekuatan gang kayu ini tidak lemah, kamu harus mengambil ribuan hati-hati. Lin Bai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata,
Baiklah, mari kita tunggu sebentar. Ketika seseorang keluar, saya akan masuk. Lin Bai dan Bai Xiao datang ke gang kayu dengan yang terbesar sejumlah penonton di satu sisi. Di depan gang manusia kayu, ada seorang pejuang lincah yang terus-menerus menghindari gerakan membunuh manusia kayu. Perhatikan baik-baik dan lihat apakah kamu bisa mengetahui kekurangan dari manusia kayu ini. Akan lebih mudah bagimu untuk mengalahkan mereka ketika saatnya tiba. Bai Xiao berdiri bersama Lin Bai dan berbisik. Keduanya memandang pria kayu mekanik di gang kayu dengan ekspresi serius. Manusia kayu buatan mesin ini ditutupi dengan kulit tembaga dan tulang besi. Bahkan senjata spiritual kelas 6 biasa tidak dapat meninggalkan bekas luka di tubuh mereka. Reaksi mereka cepat, hampir sama dengan orang biasa, dan bahkan lebih cepat dari setengah langkah biasa. Prajurit alam ramuan ilahi. Jauh lebih cepat. Tiba-tiba, para prajurit di gang kayu itu disatukan oleh 20 atau lebih laki-laki kayu yang tersisa, mereka begitu terkejut hingga mundur dan muntah darah. Ekspresinya berubah, dia mengertakkan gigi, dan meninggalkan gang kayu dengan enggan. Saya tidak menyangka Qiao masih dikalahkan di tingkat ke-11. Ya, Qiao mengalahkan 100 patung kayu di tingkat ke-10. Ini sudah menjadi batasnya. Terlalu sulit untuk mengambil langkah maju. Tidak. Salah, setelah mengalahkan 100 pria kayu dan terus menantang level ke-11, energi dalam tubuh dikonsumsi terlalu banyak. Banyak prajurit berbisik ketika mereka melihat pria ini meninggalkan gang kayu dengan enggan. Orang ini jelas adalah Qiao, yang masuk dalam daftar potensial, dan juga dikenal sebagai salah satu pejuang paling menjanjikan untuk memasuki Miracle Ridge tahun ini. Sebagai seorang jenius, tingkat kultivasi Qiao secara alami tidak terlalu rendah. Lin Bai berkata, keterampilan tinju orang ini bagus, tetapi latihan tubuhnya tidak cukup. Tingkat ke-10 sudah menjadi batasnya, dan tidak mungkin baginya untuk mengambil langkah maju. Bai Xiao mengangguk. Namun meskipun Lin Bai berbicara dengan lembut, Qiao mendengarnya. Qiao berbalik, menatap Lin Bai dengan mata merah darah, dan berkata dengan dingin, apa yang baru saja kamu katakan? Keterampilan tubuhku tidak bagus. Sudah ku bilang, jika aku tidak menghabiskan terlalu banyak energi di dalam tingkat ke-10, dalam hal tinju, kalau tidak, bagaimana saya bisa dikalahkan di tingkat ke-11? Prajurit bodoh, jangan bicara omong kosong jika Anda tidak tahu. Lin Bai berkata dengan santai, keterampilan tinju dan keterampilan tinju seharusnya menjadi ofensif dan defensif. Karena Anda telah menentukan mengapa Anda tidak memikirkan masalah ini ketika Anda akan menantang level ke-11. Tetapi pejuang yang berlatih tinju cenderung mengabaikan pelatihan tubuh. Ini adalah masalah umum di sebagian besar tinju praktisi. Saya tidak menyalahkan Anda. Qiao mendengar ini, dia segera berkata dengan wajah penuh ketidaksenangan, kamu bodoh di sini, tetapi kamu benar-benar berani memberi saya nasihat tentang kultivasi saya. Kamu boleh meremehkanku, tapi jangan meremehkan para penggarap tinju dunia. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak masuk dalam daftar potensial? Saya telah melihat semuanya 10 besar dalam daftar potensial, tetapi hanya saja saya belum pernah melihat Anda. Karena Anda bukan pejuang dalam daftar potensial, kualifikasi apa yang harus Anda ajarkan kepada saya, prajurit ke-6 dalam daftar potensial? Kata Qiao dengan dingin. Jika kamu mampu, kamu hanya bisa melampauiku. Kata Qiao dengan nada menghina. Lin Bai tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku melampauimu? Qiao berkata dengan dingin, hahaha, itu tidak mungkin. Jika kamu bisa melampauiku, maka aku akan meneleponmu setiap kali aku melihatmu di masa depan, katakan saja. Lin Bai berkata sambil tersenyum buruk, itu kesepakatan. Qiao melirik Lin Bai dengan jijik dan tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Saat ini, ada puluhan ribu prajurit berbakat di kota Tianyong. Mengapa mereka berhenti di tingkat ke-11 setelah menduduki peringkat ketiga dalam daftar potensial? Itu karena tingkat ke-11 terlalu sulit. Dia harus menghadapi 110 sosok kayu, dan dia telah mengalami pertempuran di tingkat ke-10 sebelumnya. Akan sulit bagi prajurit biasa untuk melampaui mereka. Selain itu, seorang pria berbaju besi akan muncul di tingkat ke-5, dan seorang pria berbaju perunggu akan muncul di tingkat ke-10. Manusia lapis baja 2 kali lebih kuat dari manusia kayu. Pria berbaju besi perunggu 3 kali lebih kuat dari pria kayu. Qiao sebelumnya telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengalahkan pria lapis baja perunggu itu. Akibatnya, di level ke-11, ketika dia tiba-tiba menghadapi lebih dari 110 pria kayu, keterampilan tinju dan tubuhnya tidak dapat berbuat apa-apa. Dia menggunakan kekuatan spiritual yang cukup. Energi untuk mengurus keduanya, dan kemudian dia dikalahkan. Bai Xiao melirik Lin Bai dengan marah, menghela nafas tak berdaya, dan berkata, oke, jangan buang waktu, cepat pergi.
Jika kamu benar-benar tidak bisa melewatinya, jangan dipaksakan, berhenti saja. Cara lain untuk menghindari bencana ini, daripada bertahan di gang kayu. Lin Bai mengangguk dan berkata, kalau begitu aku pergi. Ya, hati-hati. Bai Xiao mengangguk. Segera, Lin Bai melihat tidak ada seorang pun yang memasuki gang kayu di depannya, jadi dia berjalan ke gang kayu itu. Tapi saat Lin Bai sedang berjalan menuju gang kayu, prajurit lain di antara kerumunan berkata sambil mencibir, Kiao mengecewakan. Dia sudah mencapai level ke-10 3 bulan lalu. Tanpa diduga, 3 bulan telah berlalu, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Biarkan aku melakukannya, aku pasti akan melampaui Hekian hari ini. Pria itu berjalan menuju gang kayu. Pada saat ini, Lin Bai juga sedang berjalan menuju jalan manusia kayu. Keduanya bertemu di depan Wooden Mainland. Lin Bai menatap prajurit itu dengan rasa ingin tahu, dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kenapa kamu tidak duluan? Lin Bai awalnya ingin menjadi rendah hati dan membiarkan orang ini melanjutkan. Lin Bai bisa menunggu beberapa saat. Tapi sebelum Lin Bai bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, pria itu melirik Lin Bai dengan jijik dan berkata dengan cara yang sangat mendominasi, keluar. Hah! Lin Bai mengerutkan kening setelah mendengar ini. Awalnya, dia ingin menjadi rendah hati, tetapi Lin Bai begitu kejam dan kasar sehingga dia tiba-tiba tidak ingin menjadi rendah hati. Lin Bai berkata dengan dingin, aku di sini dulu, dan kamu harus keluar. Jika orang ini dapat berbicara dengan baik, Lin Bai juga akan berbicara dengannya dengan baik, tetapi jika orang ini begitu sombong dan kasar sekarang, maka Lin Bai akan melakukannya. Bukan kesemek yang lembut. Bab 728 hari ini adalah hari yang baik. Mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, prajurit itu memandang Lin Bai dengan kaget. Sepasang mata segitiga bersinar dengan niat membunuh yang terang, dan udara dingin menerpa Lin Bai. Wah, tahukah kamu siapa saya? Beraninya kamu melakukan ini pada saya. Apa yang saya bicarakan? Lin Bai mencibir dan berkata, saya tidak tertarik dengan nama pecundang. Sampah. Oke, hari ini saya akan menunjukkan siapa yang kalah. Pria itu tiba-tiba mencibir di wajahnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kesombongan, dan dia menatap Lin Bai dengan ganas. Bai Xiao melihat situasi tegang antara Lin Bai dan pria itu, dan bergumam, apa yang terjadi? Orang itu adalah, Yao Feng. Sebenarnya Yao Feng mencapai level ketiga dalam waktu setengah tahun yang lalu. 12 level, sekarang kamu datang ke Muren Land lagi, apakah kamu ingin menyerang level ke-13? Sungguh luar biasa, lihat arogansi Yao Feng yang meningkat saat ini, kekuatannya tampaknya lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Mungkin dia masih bisa. Kamu benar-benar bisa melewati level 13, melampaui Hekian, dan menjadi jenius nomor 1 di kota Tianyong. Yao Feng ada di sini. Benarkah? Idolaku ada di sini. Raja Jalan Kayu tingkat 12. Tidak ada yang bisa melampaui hasilnya selama setengah tahun. Dikatakan bahwa Sun Hai, yang berada di urutan ketiga dalam daftar potensial setengah bulan yang lalu, datang untuk menantang hasil Yao Feng, tetapi setelah berjuang keras selama lebih dari 1 jam, dia tidak bisa melewati tingkat 12. Apakah Yao Feng benar-benar ada di sini? Pada saat ini, di depan gang kayu ini, seruan para prajurit segera menyebar, dan para prajurit yang menunggu di depan gang kayu lainnya mendekat dengan rasa ingin tahu. Saat mereka melihat Yao Feng, mata mereka menunjukkan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar Yao Feng. Banyak prajurit berseru. Para master dalam daftar potensial, para pejuang berbakat yang jauh melampaui kota Tianyong, semuanya adalah eksistensi yang seperti naga tetapi tidak pernah berakhir. Dulu, sulit untuk melihat satu pun, tetapi sekarang sebenarnya ada 2 dari mereka. Salah satunya adalah Qiao, yang menempati peringkat ke-6 dalam daftar potensial. Salah satunya adalah Yao Feng, yang berada di urutan kedua dalam daftar potensial. Lin Bai memandang Yao Feng sambil mencibir, ingin bertarung. Yao Feng memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, bukannya aku ingin bertarung, itu adalah sampah buta yang ingin dikalahkan olehku. Lin Bai menatapnya dengan mata yang tidak ramah. Niat pedang Yao Feng mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, dan energi sebenarnya di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi, siap melawan Yao Feng kapan saja. Dan saat ini, Penatua yang menjaga Muren Land di kejauhan datang dan berkata dengan tenang, tidak ada perkelahian pribadi sebelum Muren Eli. Setelah mendengar kata-kata Penatua itu, Yao Feng menyerah dan menenangkan momentumnya. Dan Lin Bai tidak berani untuk tidak menuruti keinginan orang yang lebih tua, ketika dia melihat Yao Feng menurunkan momentumnya, seluruh tubuhnya langsung rileks. Yao Feng menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada yang lebih tua, dan berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin, minggir. Lin Bai mencibir, mengapa aku harus melepaskanmu?
Jika kamu ingin menantang Murenland, berbaris saja di belakangku. Yao Feng berkata dengan dingin, aku akan berbaris di belakangmu. Katakan lagi. Setelah mendengar ini, Yao Feng berkata dengan marah. Mengantri di belakang Lindbergh, Yao Feng berada di urutan kedua dalam daftar potensial. Di kota Tianyong ini, selain He Qian yang pertama, prajurit terkuat di generasinya pasti milik Yao Feng. Di antara ribuan orang jenius di kota Tianyong yang megah, Yao Feng yang berada di posisi kedua sebenarnya harus antri di belakang Lin Bai. Ironis sekali. Lin Bai berkata dengan dingin, baiklah, saya akan mengatakannya lagi. Tunggu saja dalam antrean di belakang saya dan tunggu sampai saya keluar sebelum Anda menantang saya lagi. Apakah saya sudah menjelaskannya dengan cukup jelas? Apakah Anda ingin menulis ini hukuman turun? Tempelkan di dahimu. Lin Bai memelototi Yao Feng tanpa kelemahan sama sekali. Yao Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, oke, sepertinya aku sudah terlalu lama mengasingkan diri. Kamu berani menggonggong di depanku. Aku harus berurusan denganmu hari ini. Ayo, kita lihat siapa yang mengurus siapa. Lin Bai tiba-tiba menjadi marah. Meskipun Yao Feng adalah jenius kedua di kota Tianyong, Lin Bai tidak takut padanya sama sekali. Jika dia benar-benar mencoba yang terbaik, Lin Bai bahkan bisa membunuh Master Alam Ramuan Manusia tingkat kedua, mengapa dia harus takut pada prajurit Alam Ramuan Dewa setengah langkah? Ketika tetua itu melihat bahwa Lin Bai dan Yao Feng kembali berperang satu sama lain, dia segera berkata, sudah cukup, berhentilah membuat masalah. Yao Feng, memang benar dia datang duluan, yang pertama datang duluan, tunggu saja dalam antrean. Di belakang, dengarkan yang lebih tua berbicara. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Para tetua mengatakan bahwa saya datang lebih dulu. Yao Feng berkata kepada yang lebih tua dengan marah, Penatua, membiarkan dia datang lebih dulu hanya membuang-buang waktu. Saya seorang pejuang yang ingin untuk menyerang tingkat ke-13. Mungkinkah aku yang pertama? Tidak bisakah kamu memiliki hak istimewa? Lin Bai berkata dengan nada menghina, kamu menginginkan hak istimewa meskipun kamu hanya di tingkat 13. Yao Feng meraung dengan marah, apa maksudmu dengan itu? Sepertinya kamu dapat dengan mudah melewati level 13. Ketiga levelnya sama. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya belum menerobos, siapa yang bisa memastikannya? Bagaimana jika saya menerobos? Ketika Yao Feng mendengar ini, dia mencibir, oke, kalau begitu apakah kamu berani datang dan bergabung denganku? Taruhan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, taruhan apa? Yao Feng berkata dengan mata dingin, jika kamu tidak bisa melewati level ke-13, maka kamu akan memotong salah satu lenganmu. Lin Bai berkata, lalu jika aku lulus apakah sudah selesai? Yao Feng mencibir, kalau begitu aku akan memberimu salah satu tanganku. Itu kesepakatan. Lin Bai mencibir, hari ini benar-benar hari yang baik. Prajurit dengan potensi ke-6 sedang bersaing untuk itu. Panggil aku Tuan Lin, dan seorang prajurit yang menempati peringkat kedua dalam daftar potensial akan memberiku bantuan gratis. Menarik. Lin Bai berkata sambil sedikit tersenyum. Yao Feng tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bilang kamu setuju. Lin Bai mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, janji, kenapa kamu tidak setuju? Saya ingin seseorang memberi saya lengan secara gratis. Kebetulan anjing saya sudah lama tidak makan daging. Mendengar janji Lin Bai, tetua itu segera menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sudah lebih dari 10 tahun sejak seorang pejuang mengatasi kesulitan 13 jalur. Bahkan orang yang lebih tua tidak percaya bahwa Lin Bai bisa meneruskannya. Yao Feng sepertinya rencananya telah berhasil, kamu sedang mencari kematian. Kupikir dia adalah karakter yang kuat, tapi ternyata dia hanyalah seorang idiot. Semuanya, baru saja orang ini membuat keributan. Bertaruh denganku, jika dia tidak bisa melewati level ke-10 jika dia melewati level ke-3, dia akan memberikan salah satu tangannya kepadaku. Sebaliknya, jika dia melewati level ke-13, aku akan memberinya salah satu tanganku. Dia sudah setuju, dan semua yang hadir diminta menjadi saksi. Yao Feng berbalik dan berbicara dengan keras kepada para prajurit yang sedang menonton. Apa? Dia ingin melewati level ke-13. Benar-benar konyol. Di mana si idiot ini berani membuat taruhan ini? Dalam 10 tahun terakhir di Murenland, bahkan He Qian, jenius pertama kota Tianyong, telah belum bisa melewati level ke-10. Di level ketiga, dia begitu sombong, dia hanya mencari kematian. Untuk menyenangkan orang lain, orang ini pasti mengalami kesulitan bahkan di level ke-5. Banyak prajurit mendengar tentang pertaruhan antara Yao Feng dan Lin Bai dan tiba-tiba tertawa. Wooden Alley akan disegarkan setiap 10 tahun sekali, dan pencapaian sebelumnya akan dibatalkan, namun akan dicatat dalam daftar selebriti Wooden Alley. 10 tahun.
Tidak ada seorang pun yang melewati level 13 di Gang Kayu selama 10 tahun. Mereka tidak percaya bahwa Lin Bai memiliki kekuatan untuk melewati level ke-13. Ketika Bai Xiao mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil dan sangat suka bertaruh dan berkelahi dengan orang lain? Qiao mencibir, sulit baginya untuk melampauiku, dan dia masih ingin untuk melewati level ke-13. Itu hanyalah mimpi idiot. Semua prajurit yang hadir memandang Lin Bai dan mencibir. Bab 729, Gang Manusia Kayu. Manusia kayu dengan dua pedang. Mereka semua hampir menyimpulkan bahwa Lin Bai ada di sini untuk tampil, dan tidak mungkin baginya memiliki kekuatan untuk melewati 13 level. Tetua itu juga menggelengkan kepalanya berulang kali, memandang Lin Bai, sangat kecewa, dan kembali ke depan Wooden Mainland. Lin Bai merasakan tatapan bertanya dari penonton, tersenyum sedikit, dan tidak mengambil hati sama sekali. Saya belum menerobos, bagaimana Anda tahu saya tidak bisa menerobos? Yao Feng mencibir, apakah kamu masih perlu menerobos masuk? Nak, aku akan memberitahumu. Tidak ada seorang pun yang melewati jalur kayu tingkat ke-13 selama 10 tahun. Bahkan aku hanya bisa melewatinya dengan kepastian 3 poin. Lin Bai gemetar kepalanya dan tersenyum, kalau begitu, itu hanya berarti kamu terlalu lemah. Ketika Yao Feng mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi marah dan mengertakkan gigi dan berkata, Oke, kamu memiliki gigi yang tajam, saya tidak akan bicara omong kosong padamu. Ingat pertaruhan kita, ayo pergi. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu, yang kalah, bisa melewati level ke-13. Kata Yao Feng sambil mencibir. Lin Bai tersenyum tipis, siapkan obat sakit emas. Kamu bisa menghentikan pendarahan tepat waktu setelah lenganmu dipotong, dan kamu tidak akan mati karena kehilangan banyak darah. Yao Feng mencibir, tidak berkomitmen. Lin Bai segera berbalik dan berjalan menuju Wooden Mainland. Di pintu masuk Muren Eli, tetua yang baru saja kembali ke Muren Eli melihat Lin Bai datang, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebagai seorang pejuang, kamu harus bekerja keras untuk berlatih dan menerobos dirimu sendiri. Kamu tidak seharusnya begitu sangat kompetitif. Suka dan tidak suka, tetua itu tidak memiliki niat buruk terhadap Lin Bai. Dia hanya merasa sedikit kasihan pada Lin Bai ketika dia mendengar Lin Bai dengan santai menyetujui taruhan Yao Feng. Dia hampir sudah menebak bahwa lengan Lin Bai adalah milik Lin Bai. Kepada Yao Feng, Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Tetua, jika cara seni bela diri adalah dengan rendah hati dan merendahkan diri, apa gunanya berlatih seni bela diri seperti itu? Hei, anak muda, kamu masih terlalu muda. Yang lebih tua kesal, kata. Kemudian tetua itu berkata, di pintu masuk jalur manusia kayu, masukkan token identitas Anda ke dalam alur pintu masuk, berjalanlah ke jalur manusia kayu, dan tantangan akan dimulai. Ingat, setiap kali Anda melewati satu level, akankah memberi Anda 10 napas untuk berpikir dan waktu istirahat. Jika Anda merasa tidak cukup kuat, Anda dapat keluar dari gang kayu dan mengakhiri tantangan dalam waktu ini. Tetapi jika Anda ingin mencoba, Anda bisa. Jika Anda adalah musuh, kamu bisa berteriak keras untuk menyerah, dan aku akan mengambil tindakan untuk memaksamu keluar dari jalur manusia kayu. Masing-masing manusia kayu di jalur manusia kayu memiliki kekuatan setengah langkah menuju kesempurnaan agung dari pil ilahi realem, jadi kamu harus berhati-hati. Di tingkat kelima, manusia lapis baja besi akan muncul, dan di tingkat ke-10, manusia lapis baja perunggu akan muncul. Pria lapis baja besi, 2 kali lebih kuat dari manusia kayu biasa. Manusia, dan manusia lapis baja perunggu itu 3 kali lebih kuat dari manusia kayu biasa. Jika kamu dikalahkan, berhenti saja. Tetua itu memberitahu Lin Bai secara rinci tentang aturan dan esensi dari Muren Land. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia sangat tertarik pada manusia lapis baja besi dan manusia lapis baja perunggu, dan segera bertanya sambil tersenyum, karena ada manusia lapis baja besi dan manusia lapis baja perunggu, apakah ada boneka khusus lainnya di tingkat ke-15? Penatua mendengar ini. Ketika Lin Bai menanyakan pertanyaan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, anak muda, kamu sangat ambisius. Dengan kekuatan dan kultivasi kamu, sudah menjadi batasmu untuk melewati tingkat ke-10. Lin Bai mendengar bahwa tetua ini sepertinya sedikit mengingatkan Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya hanya bertanya dengan santai, bagaimana jika saya menerobos? Lin Bai berpikir dalam hatinya, ayah saya telah berhasil mencapai level 18. Sebagai putranya, saya seharusnya lebih baik dari yang lain. Yulan. Lin Bai diam-diam telah memutuskan bahwa meskipun dia tidak dapat melampaui ayahnya, dia tidak boleh tertinggal terlalu jauh. Anda setidaknya harus mencapai level 15, jika tidak maka akan sangat memalukan bagi Lin Duo.
Lin Bai berjalan ke pintu masuk Murenland dan melihat sebuah alur, di mana dia memasukkan token identitas yang dia dapatkan dari Deng Tianlou. Tiba-tiba, pesan sang penantang menyala di dinding batu. Lin Bai. Siapa Lin Bai? Kurasa aku belum pernah mendengar tentang dia. Melihat kulit halus dan daging lembut anak laki-laki itu, dan penampilannya yang rapuh, aku yakin dia bahkan tidak bisa melewati ujian itu. Tingkat pertama. Itu benar, orang-orang kayu itu. Kamu dapat merobek anak ini menjadi dua hanya dengan satu pedang. Mengancam untuk melewati tingkat ke-13, itu sungguh konyol. Banyak prajurit mengejek Lin Bai ketika mereka melihatnya berdiri di depan dari gang tukang kayu itu tertawa. Seperti yang mereka katakan, Lin Bai memiliki kulit yang tipis dan daging yang lembut. Dia tidak tinggi dan tidak kuat. Dia terlihat seperti bisa tertiup angin. Sekilas, dia bukanlah karakter yang kuat. Tidak seperti Qiao, dia kuat dan berotot, matanya selebar mata banteng, penuh dominasi, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa seorang guru yang kuat akan datang. Qiao memandang Bai Xiao Xiao dan berkata, lihat, bukan hanya aku yang meremehkannya. Semua prajurit di antara penonton berpikir begitu. Bai Xiao Xiao tersenyum tak berdaya, menatap Qiao, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Qiao adalah pria yang kasar, dan sejauh ini dia juga satu-satunya pejuang yang tidak menatap Bai Xiao Xiao setelah melihatnya. Bai Xiao Xiao saat ini sudah yakin bahwa Qiao mungkin seorang fanatik seni bela diri. Qiao berkata dengan tegas, tidak mungkin dia bisa melampauiku, aku bersumpah. Lin Bai mendengar seruan dari para prajurit yang mengawasi di belakangnya, tersenyum tipis, dan segera berjalan ke gang kayu selangkah demi selangkah. Setelah Lin Bai masuk ke Murenland, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah gang dengan lebar sekitar 50 meter dan panjang sekitar 1000 meter, dinding batu di kedua sisinya tingginya sekitar 1000 meter, dinding batunya halus dan sulit untuk didaki. Penatua melihat ke arah Lin Bai yang masuk dan berkata, apakah Anda siap? Siap, setelah saya menekan tombol daya dan 10 napas kemudian, tantangan akan resmi dimulai. Lin Bai berbalik dan berkata sambil tersenyum, permisi. Penatua, silakan tekan tombol daya. Penatua lebih mengingatkan Lin Bai, anak muda, ingatlah untuk tidak membidik terlalu tinggi dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan Anda. Terima kasih, Penatua, karena telah mengingatkan saya akan menyimpannya di keberatan. Lin Bai berbalik dan mengepalkan tinjunya pada yang lebih tua. Dia membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih. Sejak Lin Bai memasuki dunia seni bela diri, dia jarang bertemu orang baik seperti sesepuh ini, yang mengingatkan Lin Bai berulang kali. Oleh karena itu, Lin Bai juga sangat menghormati sesepuh ini. Ketika sesepuh itu mengingatkannya untuk kedua kalinya, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya dengan hormat, berterima kasih atas 3 atau 2 pengingatnya. Melihat Lin Bai masih siap, tetua itu segera berjalan ke tombol mekanisme dan mengkliknya dengan lembut, dan tombol itu tenggelam ke dinding batu. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan batu persegi di tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Gemuruh. Terdengar suara kecil, batu persegi di tanah di kejauhan didorong menjauh dari kedua sisi, dan seorang pria kayu kuning bangkit dari tanah. Alun-alun ini secara khusus dibangun oleh punggung Bukit Senji. Di bawah tanah terdapat susunan mekanis yang sangat besar, yang akan memberikan aliran patung kayu yang stabil untuk 9 patung kayu di alun-alun. Tingkat pertama, 10 pria kayu. Lin Bai mendongak dan melihat 10 pria kayu muncul dari tanah. 10 sosok kayu ini menyilangkan tangan di depan dada, memegang 2 pedang spiritual kelas 3 erat di tangan mereka. 2 pedang. Lin Bai mengerutkan kening dan melihat ke 10 sosok kayu. Segera, setelah 10 sosok kayu benar-benar terlihat dari tanah, seluruh tubuh mereka berputar dan bergoyang, dan mereka bergegas menuju Lin Bai seperti guntur. Pedang mereka menari di tangan mereka dan menebas Lin Bai dengan marah. Cahaya pedang yang tajam menghantam kepala Lin Bai. Gerakannya kejam, seolah dia ingin membunuh Lin Bai. Bab 731 pedang untuk menyerang, 1 pedang untuk bertahan. Lin Bai tiba-tiba bergoyang dan menghindari pedangnya, lalu menyerang ke depan dengan pukulan. Bang! Terdengar suara yang tajam. Pukulan Lin Bai mengenai pedang kiri pria kayu itu dan diblok. Hah! Lin Bai kaget dan tiba-tiba sedikit terkejut. Menurut tebakan Lin Bai, pukulan kasualnya seharusnya bisa dengan mudah menghancurkan pria kayu di depannya. Bahkan jika dia memblokirnya dengan senjata spiritual kelas 3, kekuatan pukulan Lin Bai sudah 3/3 dari kekuatannya, yang cukup untuk menghancurkan senjata spiritual kelas 3 biasa. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Pukulan Lin Bai mengenai pedang kiri Muren, tapi dengan mudah diblok. Hal ini membuat Lin Bai sangat terkejut. Segera, 10 pria kayu itu menyerang dengan ganas, memaksa Lin Bai mundur terus-menerus. Lin Bai meninju satu demi satu, tetapi semuanya dihadang oleh sosok kayu ini.
Hahaha, orang ini benar-benar bingung. Lihat raut wajahnya, cantik sekali, dia terlihat bingung. Ya, kupikir ada karakter kuat yang akan datang, tapi aku tidak menyangka satu pun. Apakah si kayu serangan pria itu mengejutkannya sedemikian rupa? Saya perkirakan orang ini bahkan kesulitan dalam serangan pertama. Pada saat ini, para prajurit yang sedang menonton di depan dinding batu mulai berteriak. Ketika Yao Feng melihat adegan ini, dia langsung membungkuk sambil tertawa, hahaha, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan manusia kayu dengan mudah, tapi kamu berani bertaruh denganku untuk melewati level 13, aku akan tertawa kematian. Qiao juga berkata dengan cibiran di wajahnya, saya pikir ada seorang jenius jahat yang datang ke sini, tapi ternyata sia-sia. Dia sebenarnya sia-sia. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan manusia kayu. Ini konyol. Bagaimana dia bisa melewati level ke-13? Hei, Lin Bai dari Wooden Land, kamu baru saja mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, kenapa kamu berkecil hati sekarang? Kamu sangat mampu, kamu benar-benar hebat. Rusak. Manusia kayu. Banyak prajurit yang tertawa dan berteriak ke arah gang kayu saat ini. Bai Xiao Xiao, yang melihat adegan ini, sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Bahkan jika Lin Bai benar-benar tidak bisa melewati level ke-13, bukan berarti dia bahkan tidak bisa melewati level pertama. Lin Bai, apa-apa yang ingin kamu lakukan? Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai di jalur kayu dengan cemas. Pada saat ini, Lin Bai, yang berada di gang kayu, sedang bersenang-senang bermain dengan manusia kayu mekanik ini. Sebuah pukulan keluar. Ketika pedang kiri di tangan pria kayu itu memblokir pukulan Lin Bai, dan kemudian pedang kanan menyerang dengan keras. Lin Bai mengelak dan mundur, dan memukul keras dengan backhandnya, tetapi Muren memblokirnya dengan pedang kanannya, dan pada saat yang sama, dia menusuk dengan keras dengan pedang kirinya. Saya mengerti. Pedang dua tangan, satu pedang untuk menyerang, satu pedang untuk bertahan. Wajah serius Lin Bai secara bertahap menunjukkan sedikit kegembiraan, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika aku menyerang pedang kiri pria kayu itu, pedang kirinya akan segera beralih dari menyerang ke bertahan, dan pada saat yang sama, pedang di tangan kanannya akan beralih dari bertahan ke menyerang. Dan pertahanan, dan maju dan mundur dengan tertib, biarkan orang-orang kayu ini kekuatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari prajurit alam ramuan dewa setengah langkah biasa. Pria kayu itu dapat dengan mudah beralih dari menyerang ke bertahan dan dari bertahan hingga menyerang dengan pedang dua tangannya, tetapi bagi seorang pejuang itu tidak mudah. Ketika Lin Bai memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan sedikit keanehan, ada susunan mekanisme di tubuh pria kayu itu. Mereka mengganti serangan dan pertahanan sepenuhnya sesuai dengan pengoperasian susunan mekanisme. Hampir setiap gerakan diperhitungkan. Saat pedang tangan kanan menyerang, pedang tangan kiri bertahan. Saat pedang tangan kiri menyerang, pedang tangan kanan pedang tangan bertahan. Tetapi jika seorang pejuang bisa melakukan ini, dia harus melakukan dua hal sekaligus. Ini sangat sulit dan tabu dalam duel. Jika kamu tidak berhati-hati, kekuranganmu akan terungkap. Lin Bai berbicara dengan orang-orang kayu ini. Sambil bertarung, aku diam-diam berpikir dalam hatiku. Pada saat yang sama, Lin Bai juga mengamati transisi ofensif dan defensif Muren dengan cermat. Jika aku juga menggunakan pedang dua tangan, aku akan menyerang dengan satu pedang dan bertahan dengan pedang yang lain. Dalam hal ini, aku harus fokus pada dua tugas. Jika aku tidak dapat melakukannya dengan sempurna ketika aku beralih menyerang dan bertahan, aku akan terganggu dan tidak bisa fokus, dan saya akan terekspos. Kekurangan, ini adalah tabu besar bagi para pejuang. Setiap duel membutuhkan prajurit untuk sangat fokus. Selama mereka terganggu, kekurangan pasti akan terungkap. Di duel, gangguan adalah hal yang tabu. Berapa banyak prajurit yang terganggu dan tidak dapat fokus pada duel untuk mengalahkan atau membunuh lawan mereka, dan lawan mereka memanfaatkan kelemahan dan peluang dan membunuh mereka dengan satu pedang. Namun, jika aku bisa dengan sempurna menggunakan pedang dua tangan dan bergantian menyerang dan bertahan dengan sempurna, maka kekuatanku pasti akan meningkat drastis lagi. Pada saat yang sama, aku juga memiliki pedang terbang. Pedang akan cabutnya. Jika saya ingin menggunakan pedang terbang dan pedang dua tangan pada saat yang sama, maka saya setidaknya harus menggunakannya 3 kali. Ini terlalu sulit. Lin Bai memikirkan tentang itu dan merasa itu tidak mungkin. Melakukan 3 hal sekaligus sungguh keterlaluan. Sekarang ketika Lin Bai menggunakan pedang terbangnya, pedang Qingge akan berhenti menyerang. Saat menggunakan pedang Qingge, pedang terbang tidak dapat beroperasi. Inilah mengapa Lin Bai terkadang ingin menggunakan Fei Jian sebagai kartu trufnya, karena saat ini Lin Bai memang tidak bisa melakukan 2 hal sekaligus. Qingge Sword lalai saat menggunakan pedang terbang. Saat menggunakan Qingge Sword, Fei Jian akan lalai.
Tidak mungkin menggunakan kedua pedang secara bersamaan dan bekerja sama sepenuhnya. Pada upacara suksesi kepala sekolah sekte Lingjian yang diadakan oleh Su Jianan, Jian Ruohan pernah menemukan kekurangan antara Lin Bai dan Fei Jian, sehingga mengalahkan Lin Bai dalam satu gerakan. Kemudian, Lin Bai berpikir keras dan berlatih, dan akhirnya meningkatkan koordinasi antara Fei Jian dan dirinya sendiri, namun ia tidak mampu melakukan dua hal sekaligus. Lin Bai berpikir keras untuk waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya sedikit, terlalu sulit untuk melakukan tiga hal sekaligus. Tetapi, jika saya menemukan triknya dan dapat melakukan tiga hal dengan sempurna, kekuatan saya pasti akan mencapai level A. Level jauh di atas level yang sama. Kamu bahkan dapat membunuh seorang pejuang di alam pil pembunuh tingkat kedua tanpa menggunakan teknik kehancuran besar. Lin Bai berpikir lama, dan masih merasa sulit untuk melakukan tiga tugas sekaligus, tetapi Lin Bai juga tahu bahwa, jika dia menguasai trik ini dan dapat melakukan tiga tugas dengan sempurna, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang tidak dapat diatasi. Tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Yah, kebetulan Muren Eli mengizinkanku mempelajarinya dengan cermat dan melihat apakah aku dapat menemukan trik untuk melakukan banyak tugas, atau multitasking. Mata Lin Bai berbinar cerah. Dengan mempesona matanya, tubuhnya bergoyang dan dia mulai meninju pria kayu itu terus-menerus. Di bawah serangan dan pertahanan pedang dua tangan pria kayu itu secara bergantian, Lin Bai terus memahami misterinya. Waktu terus berlalu, dan Lin Bai masih bertahan di level pertama selama hampir lebih dari 1 jam. Para prajurit yang mengawasi di luar gang kayu itu tertawa terbahak-bahak. Terutama Yao Feng, yang tertawa terbahak-bahak hingga hampir tidak bisa berdiri tegak. Hanya Bai Xiao Xiao yang memandang Lin Bai dengan wajah bingung, tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Bai. Bai Xiao Xiao mengetahui kekuatan Lin Bai dengan sangat baik bagaimana 10 orang kayu bisa menghentikan Lin Bai. Tapi Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa karena Lin Bai tidak terburu-buru mengalahkan Muren, Lin Bai pasti punya alasannya sendiri.